Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas korupsi tersebut. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan Komisaris Utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena Patraniaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat dengan... Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat korupsi minyak Pertamina. Simon menyebut kasus korupsi BBM ini merupakan ujian besar bagi Pertamina. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah
salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat. Hingga saat ini Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum? Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek kemarin dan dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.